Nah, Iya. eh, dengan adanya COVID-19, di mana semua orang sekarang tinggal di rumah, apakah Hmm. berpengaruh kepada pemasaran dari Princess Donat? Enggak sih, justru kan sekarang ini banyak yang di rumah kan ya. Eh, Selama ini kan banyak juga pesanan yang ke sekolah, ke kantor, dan dengan adanya corona ini kan yang membuat mereka kerja di rumah dan yang sekolah juga kan belajar dari rumah itu ya tetap aja saya berpikirnya oh dengan mereka di rumah juga mereka mau membuat event nggak masalah justru jadi kan nggak bikin bosan kan nah nggak bikin bosan untuk acara ulang tahun atau momen-momen perayaan apapun itu tetap bisa di Princess Donut bisa wujudkan. Ya, ya. Ini saya mau tunjukin apa yang dibuat Nita untuk hari ini, ya. Oh iya, Oh, oh iya, stay at home katanya ya. Kemudian ini gambar apa nih? Gambar hand baby ya. sanitizer. Oh, hand sanitizer. Ini corona nih katanya ya. Virus, Ini virus. corona. Terus ini apa nih? Oh, ini senyum ya. Jadi Masker. kalau maksudnya pesannya kalau stay at home, Hmm. kemudian Anda pakai hand sanitizer, maka Anda akan tersenyum. Ya kira-kira gitu ya. Nah, Iya. ini kan hal-hal yang bisa kita tawarkan kepada orang-orang yang tinggal di rumah bahwa jangan bete di rumah itu harus sesuatu yang selalu gembira gitu. Ingat Iya, loh bahwa every day is a special day ya. Kira-kira gitu ya iya, Nita ya. iya betul Pak Abi. Ya, jadi tinggal sekarang campaignnya Nita adalah bagaimana mengingatkan every member of the family itu harus saling menyemangati. Misalnya bapak pesan donat buat ibunya, ibunya pesan Hmm. donat buat anaknya, anaknya pesan Iya. donat buat neneknya misalnya gitu ya. Jadi ini kan akhirnya tiap hari pesan donat gitu. Iya, iya. Apalagi begini, Momen apapun. ini momen apapun. Nah, saya Iya. beranggapan bahwa sebetulnya dengan orang tinggal di rumah, terutama bapak-bapak yang stres itu, dia butuh mengunyah-ngunyah supaya rahangnya ini menggerakkan saraf yang ke otak sehingga terjadi hormon endorfin katanya orang-orang pinter nih sehingga walaupun stres tapi happy. Nah, apakah ini sudah digarap oleh Nita bagaimana membuat orang-orang itu makin di rumah makin ngemil? Silakan. Iya Pak Abi. Jadi sekarang kan sedang di rumah aja nih gitu. Nah, donat-donat ini selain saya bikin untuk karakter-karakter kan, request Ya, momen yang mereka bikin, kita juga ada model frozen food-nya. Jadi donat donat ini beku ya. ya, donat beku. Iya, Ya, donat beku. Entah itu ini sayangnya saya yang filling, ini ya, feeling ya. Di dalamnya ya ada rasa apa filling. aja nih? Ada coklat, ada strawberry, macam-macam sesuai request sih. Dan ada Ya, ini yang plain juga. sayangnya saya puasa kalau nggak saya makan. Jadi ini bekal saya buka puasa nanti. Terima kasih Nita Iya, udah dikirimin. Ini bisa iya. berapa hari ya? Eh, Oh, tahan kalau tadi di, ya tadi freezer ya. iya, tahan di freezer. Ini dimakan enaknya dimakan panas atau dingin? Dingin juga enak ya. Dingin juga enak. Dingin juga enak ya. Oh, iya. Jadi karena feelingnya itu jadi beku, jadi kayak es krim gitu kali ya. Wah, jadi Iya. lapar saya. Ini buat teman-teman yang mau pesen, ini pesannya kemana nih? Ke Mau dikirim gitu? langsung ke IG-nya Princess Donut aja sih, Pak Bi. Ke IG ini Oh, oke. aja. Nanti kan di situ ada link untuk ordernya, ya standar lah Hmm. biasa. Nanti biar admin Ya, yang jawab. ya. Jadi buat teman-teman yang kepengen ngerasain donat, monggo silakan masuk langsung ke ini yang Princess Donat. Oke, Nita, ini udah tinggal 20 menit lagi. Kita Oh jawab iya. pertanyaan-pertanyaan ya. Ini Iya, nggak berasa boleh nih Pak. kalau udah ngobrol nih, keasikan Iya. emang nggak berasa. Ya, jadi
Ada yang komen Vina Aprilia 9. Wah, keren memperhatikan bahan bakunya. Ya, begitulah. Saya sudah sering beli, enak, anak-anak suka. Weh, terima kasih ya. Kemudian keren tuh jawabnya, bener kalau order di Princess Sonnet bisa. Weh. Jadi untuk buka puasa bisa, kelebihan brandnya adalah bisa request sesuai keinginan. Wah, ini kok nggak ada yang nanya nih. Ya, papi putus-putus sinyalnya loh. Nah, Naning Retno, Assalamualaikum Pak Pi dan Mbak Cantik, Qatar hadir. Nah, dari Qatar nih, Nita. Qatar tuh jauh loh, deket Dubai. Mau tanya dulu waktu awal modal berapa Mbak? Nah, silakan dijawab. Modalnya selain modal berani ya, modal berani itu juga pastinya ya, modal sih ya untuk bahan baku biasa kan, awalnya juga kan nggak langsung banyak, nggak langsung besar, dan itu juga sesuai permintaan aja sih, kalau ada permintaan baru kita buat, nggak yang kita stok langsung, jadi kita selalu fresh terus, jadi tiap ke konsumen juga itu baru, jadi tiap ada permintaan baru kita buat, jadi kita juga fleksibel aja waktu pembeliannya. Jadi produk jadinya tidak disetok istilahnya ya? Ya. Ya, ini Mbak Naning ini dari Qatar, konon kalau COVID ini selesai, dia mau balik ke Indonesia, kemudian mau mulai usaha. Sepertinya lagi mikir-mikir mau bikin donat nih. Nanti japri aja, japri aja ke Mbak Nita, nanti bisa, apa namanya. Nah, cengkeh pala minuman sehatku. Oh, cengkeh pala minuman sehatku. Berapa lama perjalanan sampai menemukan keunikan donat princess? Silakan dijawab. Lamanya sih enggak. Kalau lama sih nggak lama ya, berjalan aja setelah Pak Bi bilang untuk sesuatu donat yang karakter, yang topping, yang karakter, ya itu saya berjalan aja. Dari situ ternyata saya bisa menciptakan donat karakter yang tematik itu nggak sadar juga sih, nggak sampai tahunan, nggak sampai tahunan juga itu udah. Ya. Saya lihat prosesnya cepat karena sudah mindsetnya udah jelas ya. Jadi purpose-nya udah jelas dan kita mau melawan pesaing dan segala macam. Oke, berikutnya tips memantapkan hati untuk mengembangkan usahanya bagaimana Mbak? Kalau dilihat dari sisi modalnya, Skoliosis Yoga Surakarta. Silakan dijawab. Kalau apa tadi? Begini, kalau tips memantapkan hati. Tips memantapkan hati, ya. Untuk mengembangkan usaha. Mengembangkan usahanya bagaimana Mbak kalau dilihat dari sisi modal? Kalau untuk sisi modal sih nggak berjalan aja, walaupun kita nggak mesti nunggu harus punya modal besar dulu baru kita jalanin usaha gitu. Semua juga kayak ibu-ibu rumah tangga kayak gitu kan, saya bisnis apa ya daripada saya di rumah aja. Ya mulai dari, saya juga kan banyak mulai dari jadi marketer dulu atau reseller, terus juga sampai daripada jadi marketer aja, saya juga pengen dong upgrade skill bikinnya juga sampai ikut kursusnya, kan kita juga ada pelatihan kursus ya, private kursus. Nah, nanti dari situ dia bisa bikin sendiri di rumah, bikin sendiri di rumah dengan karakter-karakter yang sesuai permintaan konsumen juga. Mungkin mulai dari yang mudah-mudah kita pelajari dari basic-basicnya sampai yang karakter susahnya ya. Kan sebagian juga kan nggak semua ada cetakannya. Ya, harus skill dari yang gitu. Ya. Saya dengar Nita ini dulunya kan kerja di bagian finance dari grup restoran ya kalau salah. Salah satunya ada restoran Padang. Itu ketika mulai itu masih
kerja atau sudah langsung keluar? Oh, masih sih, masih Pak Masih ya. Bi. Ya masih, nggak Bagi langsung waktunya, keluar sih. bagi waktunya gimana tuh? Oh, fleksibel aja saat kerja ada orderan, kita tanya untuk kapan. Kalau untuk saat itu juga ya kita alihkan ke malam ya, gitu, pengiriman malam atau pengiriman besoknya. Karena kan pemesanan juga saya batasi H-1 lah minimalnya Pak Bi. Jadi nggak yang Oh, dadakan langsung hari itu dikirim juga. jadi mengatur waktu ya, solusinya ya. Iya. Oke. Naning lagi nih dari Qatar. Penasaran ini sampai berapa Putus-putus. pieces? Ya, kalau boleh tahu rata-rata saat ini sampai berapa pieces per hari? Masih putus? Oh, udah. Iya, Ya, jadi rata-ratanya ya Pak Bia. ya. Kalau rata-ratanya sih permintaan per harinya itu eh, minimal 100 piece ada, dan itu juga kan biasanya kita untuk pesanan hari ini nggak semuanya dikirim hari ini, jadi kita sudah banyak banyak schedule untuk pengiriman di hari berikutnya, di minggu berikutnya, bahkan yang beberapa bulan ke depan itu pesanannya sudah masuk dari jauh-jauh hari, karena kan Hmm. untuk prepare karakter-karakter yang dipilihnya kan kadang orang banyak berubah-berubahnya juga. Ya, ya, ya. Jadi nggak yang Itu kalau untuk yang ini ya, untuk yang karakter. Kalau yang Frozen itu berapa oh Frozen, piece per hari? oh Frozen kemarin kita karena pas saat corona ini bisa mencapai per hari 1.000 piece, 1.000 1000 piece piece? sehari. Wow. Iya, 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 iya. Waduh, karena garu-garu banyak juga ya. reseller juga yang ambil. Iya, iya, betul, Reseller, betul. Iya, iya, iya. Oh, ada pakai sistem reseller juga ya? iya, Bangun jangan ringan. reseller tip. Jadi ini ada pertanyaan tapi udah dijawab tadi ya. Mulai usaha dari tahun 2016. Jadi baru Iya, 3-4 tahun ya. Nah, ada iya. lagi pertanyaan. Caranya autopilot di bidang kuliner terutama kue seperti apa ya, Kak? Nah, silakan. Iya, saya upgrade ilmunya cari-cari informasi terkini aja dari sosial media, dari YouTube, mulai-mulai dari memperhatikan sampai praktek tiap harinya itu kan buat kita jadi terbiasaan membuat sesuatu sampai eh, kita benar-benar paham paham apa yang dibutuhkan konsumen sih. Ya, mungkin yang dimaksud begini. Kan Nita punya 2 jenis produk. Yang pertama yang Oh ya. karakter, atau pesanan. Yang kedua yang freezer, yang freeze, Oh, apa namanya? Yang beku. Nah, iya. yang sudah autopilot yang beku ya mestinya. Oh iya. Nah, yang beku, beku udah autopilot. Kalau yang karakter ini masih ditangani Nita sendiri atau ada tim yang nanganin? Oh, sekarang ada tim, Pak. Tim jadi mulai Ada tim ya. dari pelajar gitu, dari belajar kayak latihan bareng, nanti dipilih kan dari apa, saya kan dipilih dari yang ibu-ibu belajar ya, belajar Hmm. belajar kursus itu yang mendekati serius dan bagus hasilnya, itu yang kita pilih untuk jadi tim tim untuk Oh, karakter-karakter. jadi untuk menjaring artis-artisnya ini, kamu bikin Hmm. kursus yang kemudian Ya, dipilih dari mereka ya. Wow, iya. luar biasa nih. Tapi Ya ada juga yang baru request, iya ada juga yang request, oh saya mau dong dipegang dipegang langsung sama Mbak oh, Nita oke. gitu, pesanan Ya, tertentu aja ya. sih. Dari If Rahman 01, awal cara meyakinkan reseller mau menjual produk Anda bagaimana? Silakan. Jelasin mulai dari bahan bakunya,
mulai dari rasanya dan ini sih Pak Bi, lebih ke apa percayaan aja juga. Jadi kan Ya, ya. untuk reseller kan biasanya kan mereka kan pembelian minimal 5 bungkus dulu, gitu, 5 bungkus dulu. Dari situ Hmm. kan dia coba dia cocok, kita jelaskan produknya seperti apa. Setelah itu dia mulai jadi reseller Hmm. ke depannya. Oh, jadi mereka datang ke tempatnya Nita, terus dijelasin ya, di situ ya. Nggak mesti datang sih, hanya Oh, via chatting aja. oh, oke, oke. Sekarang udah Iya, bahkan pakai udah WA bisa. sudah bisa beres ya. Iya. Nah, ini Dakur 87. Cara dapat ide awal donat bisa request itu gimana ya Mbak? Ada cara atau pola cari idenya? Silakan. Hmm. Oh gitu. Misalkan saya mau gini ya, misalkan saya mau tema apa pernikahan gitu. Jadi dia saya maunya seperti ini ya Mbak gitu. Nanti orangnya pakai seragam, misalkan pakai seragam polisi karena mungkin dia untuk suaminya yang berprofesi sebagai polisi. Nah, saat itu ya kita tinggal googling aja apa seragam polisi kan gitu. Nanti kan kelihatan ya kita mulai dari situ kan kita bisa oh berarti saya harus bikinnya yang mirip seperti ini gitu. Terus Ya. aksesoris lainnya juga di profesinya dia entah itu ada pistol atau apa gitu. Kalau untuk kerja kan misalkan ada laptop, kayak Pak B juga saya bikinin karakter Iya, yang bisa betul. bikin brand, tergantung Iya, iya. tergantung temanya aja. Kayak Semua kan kumis. sekarang bisa di Google. Iya, bahkan orangnya kan Iya, kirim iya, iya. sampai kirim foto kan, nih fotonya seperti Ya, ini ya kita lebih lebih ikuti aja sih. ya, sebenarnya ini cara yang menurut saya cerdik ya. Artinya Anda Mm-mm. memberikan alternatif kue ulang tahun, alternatif kue pengantin, yang Mm-mm. harganya lebih murah dari kue pengantin itu sendiri kan. Karena kue Iya, pengantin itu berapa? Bisa ratusan ribu kan. oh, ada yang Sementara jutaan. pada jutaan. Nah, eh, kue ulang tahun aja, itu paling murah setahu saya kan 200 ribu, 240 ribu gitu Mm-mm. ya. Kalau nggak salah itu di Tolzur itu malah seratus Mm-mm. enam puluh ribu itu paling murah. Udah itu kecil Iya. kan, cuma 20 kali 20. Nah, Mm-mm. dengan adanya donat yang satunya itu 15 ribu, kalau kali 9 itu baru 130 ribu kan, 135 ribu. Berarti 35. itu kan termasuk kue ulang tahun yang murah dan punya pesan yang lebar Mm-mm. karena Mm-mm. jumlahnya ada 9. Gitu. Jadi itu kepikir nggak sama orang-orang yang pesan kue bahwa ada alternatif kue ulang tahun yang lebih fun atau lebih murah gitu katakanlah ya. Menurut pendapat Nita gimana tuh? Ya tergantung saya kasih pilihan sih biasanya eh, tergantung budgetnya kan saya kasih price list-nya juga terus budgetnya juga saya kasih pilihan misalkan dia budgetnya oh saya mau yang nggak terlalu mahal gitu saya pilihin yang mungkin isi 6 dengan karakter 2D 2D itu karakter yang biasa Pak Bia yang standar Ya. kita ada Hmm. karakter 2D dan 3D 3D itu biasanya yang seperti figurin itu yang boneka bisa duduk Hmm. kayak berdiri atau binatang-binatang nggak datar di donat kayak gitu sih itu Ya. lebih kita alternatifin ke situ aja ke Saya lihat dekorasinya. belakangan kan Nita bikin yang tower tuh, yang Oh iya, kayak nah itu isi iya. berapa itu tower itu? Ada isi 22 piece dan 45 Wow, piece. Iya. wow. Itu berapa tuh satu tower yang 45 piece tuh? Itu saya bandrol harga 350. 350. Wah, lumayan Iya. ya 45. 350 Tapi berarti 45 mini ya Pak Bu. Mini, yang oh mini. yang kecil yang mini ya. Ya karena Kecil, kalau iya. gede-gede buat tower ambruk juga. Ada juga yang versi standarnya cuma 25 piece. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih teman-teman kayaknya semangat banget nanyanya. Pak Pi, untuk benar-benar berkembang untuk usaha yang masih merintis,
prinsip kalau mau besar ya modal lah. Apakah memang harus saklek seperti itu ya? Nah, ini pertanyaan. Apakah untuk jadi besar itu harus masalah modal sih? Ini pertanyaan dari teman. Silakan dijawab. Ya kalau modal itu kan udah pasti ya, modal modal. Yang penting kan untuk apa banyak modal tapi keinginan diri kita sendirinya nggak ada, nggak sebesar modal yang kita punya. Bahkan ibu-ibu yang ada di rumah sendiri pun dengan peralatan seadanya, kalau dia oh saya mau jualan seperti Mbak gitu, bisa jualan tapi saya dengan apa bahan dan peralatan seadanya di rumah masih bisa atau enggak gitu. Oh bisa gitu. Kita kan juga jualannya kan online gitu, online ke toko online. Jadi ya, ya, ya. Jadi besar kecilnya modal tidak menentukan sukses tidaknya usaha ya. ya. Ya, jadi meskipun modalnya besar, kalau passionnya nggak ada, purpose-nya nggak ada, ya akhirnya nggak berhasil juga. Oke, Ya intinya kita lihat. jangan nunggu untuk perfect dulu lah, kita jalanin aja dulu Ya, ya, yang ya. sesuai kemampuan kita. Wow, ini ada Coach Fahmi, Coach kita semua ini dari Malang, kasih jempol, katanya. Keren, keren, keren. Makasih, Coach. Oke. Nah, ini Sekar Sari. Tim dulu yang dibangun atau jalan dulu jualan agar lebih settle bisnis dan brand yang dibangun. Jadi pertanyaannya membangun tim dulu atau membangun bisnis dulu. Yang pengalaman Nita gimana? Kalau pengalaman saya sih saya dari hias sendiri sampai sampai ajak tim mulai dari 1 orang, 2 orang itu saya pelajari, saya ajari bareng gitu sampai mereka bisa, nah itu sampai jadi tim, baru saya bikin konsep-konsepnya, sistem-sistemnya, dan sekarang bisa jalan aja sih, walaupun Ya, sekarang udah berapa belum orang kecil. timnya? Ada masih kecil sih Pak Bi gitu. Kalau untuk yang buat ya, ada 4. Tapi Oh, untuk yang ini ya, market yang artis donatnya itu. oh, artisnya 4 orang aja ya. Itu kalau menduplikasi artis lewat kursus itu sulit apa enggak? Enggak sih, Oh, gitu ya. sehari kursus. Oh, gitu ya. Keren, keren, keren. Baik, ini kebanyakan mengucapkan salam silaturahmi. Baik, ini waktunya tinggal 3 menit. Jadi nggak berasa ya, Nita, kita ngobrol-ngobrol. Karena saya udah lama juga nggak ketemu Nita nih. Ketemu terakhir Iya. saya dibawain donat. Pokoknya setiap Iya, iya. ketemu bawa donat. Ketemu Dan terakhir kita selalu surprise. ya di Malang ya kalau nggak salah ya. Kita Iya, PBB Riset di Malang. iya Oke. betul. Baik. Iya. Silakan sampaikan rangkuman hari ini, Nita, pesan-pesan untuk teman-teman supaya tetap semangat meskipun ada COVID. Nanti 1 menit terakhir saya pakai buat pamitan. Terima kasih, silakan. Ya, buat teman-teman di sini yang ingin walaupun di rumah aja ya, dengan keadaan corona seperti ini, kita masih bisa tetap berpikir positif, apa yang bisa kita lakukan sekarang, apa yang bisa kita gali, ilmu kita gitu, nggak yang ngeluh gitu. Sekarang juga kan upgrade ilmu kan banyak ya, kayak Pak Bi aja kan tiap hari menebar ilmu ya Pak Bi ya dari IG Live ini. Jadi Ya, dari ya. sini juga kita bisa ambil ilmunya, terus juga untuk melakukan sesuatu yang besar juga kita harus persiapan dari yang kecil dulu sih, kita harus mulai persiapannya. Terus juga
jangan takut untuk berbuat sesuatu yang kita lakukan. Gali aja dulu kemampuan yang ada di diri kita. Jadi nggak usah nunggu, oh saya harus udah bisa ini dulu baru saya mau jalan. Saya harus punya modal gede dulu baru mau jalan. Gitu. Jadi nggak usah. Jadi seminim mungkin kita jalanin yang bisa kita gali ilmunya dari sosial media, dari mana aja sekarang banyak ya ilmu-ilmu juga. Ya. Jadi intinya ada nggak ada COVID harus tetap semangat, mulai aja dulu, urusan belakangan. Ya karena banyak teman ya, apalagi kalau mengikuti komunitas-komunitas kan, jadi banyak tempat bertanya, banyak dapat masukan dari teman-teman ya. Baik, terima kasih Nita untuk waktunya ngabuburit bareng Pak Pi sore ini. Terima kasih juga donatnya sudah buat buka puasa nanti. Mudah-mudahan besok masih ada juga karena bisa disimpan ya, frozen. Jadi masih banyak juga teman-teman, masih banyak yang sudah mewakafkan waktunya untuk menggali ilmu bersama Pak Pi dan Mbak Nita sore ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.